Halo teman-teman, balik lagi dengan Aismim di sini. Loki akhirnya bebas. Di chapter 1141 kita diperlihatkan sedikit kekuatan Loki. Di sini Loki terlihat memegang sebuah senjata bernama palu Ragnir yang tentu aja terinspirasi dari palu milik Thor. Oke, di analisis kali ini salah satu topik utamanya adalah gua akan coba menganalisis pembebasan Loki dengan cara menghubungkannya dengan chapter 1127, di mana kita bisa menemukan banyak banget petunjuk tentang Loki, dari mulai kekuatannya hingga kelemahannya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue mau berterima kasih juga ke Buah Klerim karena udah traktir via Saweria. Buat kalian yang mau traktir juga bisa scan QR code ini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, gue akan mulai analisis kali ini dari cover story dulu. Masih di kisah perjalanan Yamato, kali ini kita ngelihat ulti yang kelihatannya frustrasi banget karena nggak bisa nyelamatin Pechuan yang lagi diancam oleh Wushu. Menariknya, di cover story sebelumnya kita udah ngelihat Yamato ada di sana. Jadi bisa aja nih di cover story selanjutnya Yamato bakal turun tangan buat nyelamatin mereka berdua. Mungkin ini bisa jadi awal aliansi mereka. Oke, lanjut ke cerita utama ya. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya Luffy dan Zoro memutuskan untuk membebaskan Loki. Jujur kalau dari gua pribadi, gua masih sangat yakin bahwa Loki bukan orang jahat. Gua lebih melihat Loki sebagai antihero yang pada akhirnya akan bekerja sama dengan Luffy. Maksudnya antihero gimana sih bang? Gampangnya antihero tuh karakter yang gak sepenuhnya baik dan gak sepenuhnya jahat. Intinya walaupun tindakannya terkadang melanggar aturan, tetapi biasanya para antihero memiliki tujuan yang bisa dipahami dan bahkan dianggap benar oleh banyak orang. Contoh yang paling gampang tuh kayak Deadpool dan Snape dari Harry Potter. Oke, anyway, alasan gua masih cukup yakin kalau Loki tidak sepenuhnya jahat adalah pertama, Luffy tuh yakin banget kalau Loki bukanlah sebuah ancaman dan insting Luffy biasanya selalu benar. Kedua, sesuai dengan moral ini, kita bisa melihat di masa depan Loki akan bekerja sama dengan Sun God. Nah, tapi mungkin ini adalah output akhirnya. Nggak menutup kemungkinan bahwa awalnya Loki tetap akan jadi malapetaka bagi Elbaf dan jadi musuh bagi Luffy dan teman-temannya. Kalian gak boleh lupa kalau Loki dikenal sebagai orang yang pandai menipu. Bahkan sebelum dibebaskan, dia pura-pura pingsan dulu untuk membuat Luffy dan Zoro lengah. Ditambah lagi, pada chapter ini, Replay menjelaskan bahwa salah satu kelemahan terbesar Elbaf adalah api dan petir. Di panel akhir chapter ini, kita diperlihatkan bahwa Loki memiliki senjata bernama Ragnir yang mirip banget dengan palu milik Thor. Sesuai mitologi Nordik, palu ini diketahui bisa menciptakan sebuah petir. Jika ini benar, pernyataan Replay sebelumnya mungkin adalah sebuah clue bahwa Loki pada awalnya akan jadi malapetaka bagi Elbaf sebelum akhirnya sadar dan jadi aliansi di perang besar nanti. Oke, jujur ini seru banget sih menurut gua karena coba kalian bayangin aja apa respon masyarakat ketika tahu bahwa Luffy membebaskan Loki. Gua sih cukup yakin mereka akan marah banget. Gua nggak bisa bayangin bagaimana sih reaksi Luffy karena untuk pertama kalinya dia justru jadi penyebab kehancuran. Kalau dipikir-pikir Elbaf ini chaos banget sih. Pertama, Loki bebas, dan kedua yang gak kalah bahaya, Holy Knights masih ada di Elbaf dan punya rencana buat menculik anak-anak. Oke, lanjut. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue akan coba menghubungkan pembebasan Loki dengan chapter 1127 untuk memprediksi kekuatan dan kelemahan Loki. Sebagai pengingat, chapter 1127 adalah chapter di mana Rod berpura-pura jadi Sun God, menangkap bajak laut topi jerami dan membawanya ke dunia Elbaf buatannya. Banyak yang mengira bahwa momen ini tuh nggak penting, bahkan mirip dengan filler. Padahal kalau kita analisis lebih dalam, momen ini bisa jadi adalah foreshadowing untuk alur Elbaf yang akan datang. Oke, chapter 1127 diawali dengan kebakaran di dunia buatan milik Road. Di sini, para warga mengatakan bahwa dunia akan hancur jika api merambat dan membakar pohon Yggdrasil. Nah, di chapter 1141 terungkap bahwa benar pohon Yggdrasil atau pohon Adam sangat rentan terhadap api. Nggak hanya itu, selain api, petir juga disebut sebagai kelemahan terbesar Elbaf. Oke, lanjut ke koneksi lainnya ya.
Menurut mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai sosok yang manipulatif, jago nipu, dan kekuatannya berhubungan dengan menciptakan ilusi. Pada chapter 1127, kalian inget nggak kalau bajak laut topi jerami seakan-akan sedang terjebak di dalam sebuah ilusi? Pertama, mereka tiba-tiba nggak bisa gerak, senjata tiba-tiba ngilang, hingga kucing tiba-tiba berubah jadi singa. Bahkan di sini Nami mempertanyakan apakah mereka sedang berhalusinasi. Nah, dari momen ini gue jadi mikir, apakah ini petunjuk dari Oda bahwa Loki memiliki kekuatan yang serupa? Roth menyebut dirinya sebagai Sun God. Dia adalah orang yang menciptakan dunia penuh ilusi ini. Kalau kalian ingat, Loki juga menyebut dirinya sebagai Sun God. Apakah Loki memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi juga? Apakah mungkin nih buah iblis yang dicuri Loki memiliki kekuatan untuk mengubah realitas, menciptakan ilusi untuk membingungkan musuhnya? Sebagai tambahan, kalau kita coba cari tahu inspirasi Oda, sepertinya Oda bukan terinspirasi dari sosok Loki yang kita kenal, tetapi Oda terinspirasi dari sosok Utgard Loki. Versi Loki yang ini terlihat lebih mirip karena merupakan sosok raksasa. Bahkan nih, kalau kita lihat panel ini, kita bisa berasumsi bahwa Oda sepertinya terinspirasi dari gambar ini. Nah, menariknya, Utgard Loki dengan jelas disebutkan bahwa dirinya adalah dewa ilusi. Jadi, selain foreshadowing pada chapter 1127 yang gue sebutkan tadi, hal ini jadi tambahan bukti yang cukup kuat bahwa Loki sepertinya memang memiliki kemampuan buah iblis yang berhubungan dengan ilusi. Oke, lanjut kita bahas kelemahannya ya. Masih di chapter 1127, di sini Usopp mengatakan bahwa dirinya kebal terhadap ilusi. Hal ini bisa jadi petunjuk bahwa Usopp akan menjadi kunci kelemahan Loki. Pada arc ini nggak nutup kemungkinan bahwa Usopp akan mendapatkan peningkatan Kenbun Shakuhaki ke level tinggi, membuat dirinya bisa melihat realitas sebenarnya dan terhindar dari ilusi. Mungkin nih ini adalah cara yang Shanks lakukan pada saat itu ketika mengalahkan Loki, mengingat seperti yang kalian tahu, Shanks memiliki Kenbun Shakuhaki yang sangat kuat. Nah, kalau kalian ingat, Elbaf adalah arc yang penting banget buat Usopp karena pergi ke Elbaf adalah impiannya. Bahkan mimpi ini diperjelas lagi nih di chapter 1141 melalui Jinbe dan Nami. Jadi seharusnya Oda akan mempersiapkan momen besar untuk Usopp, salah satunya mungkin menjadi kelemahan Loki. Oke, kita lanjut ke pembahasan lainnya ya. Kalau kita kembali ke pernyataan Ripley yang mengatakan bahwa petir adalah salah satu kelemahan besar Elbaf, coba kalian cek lagi deh mural One Piece ini. Kita bisa melihat ada kapal yang mirip dengan Maxim sedang mengeluarkan petir dan petir tersebut mengenai pohon Adam. Hal ini jadi membuka ruang interpretasi. Apakah salah satu penyebab utama kehancuran dunia adalah ada bagian dari pohon Adam yang terbakar oleh petir yang dilepaskan oleh para penghuni bulan yang pindah ke bumi? Oke, itu dia seluruh analisis dan teori pada chapter 1141. Coba komen dong, kalian setuju nggak kalau Loki memiliki kekuatan buah iblis ilusi dan Usopp adalah kunci kelemahannya? Oh ya, anyway, ini mungkin agak maksa sedikit, tapi gue nemu pola yang menarik banget dan mungkin bisa jadi petunjuk untuk chapter selanjutnya. Angka 42 merupakan plesetan dari Shini yang berarti mati. Pada chapter 942, Yasui mati. Pada chapter 1042, Luffy hampir mati oleh Kaido. Apakah di chapter 1142 akan ada orang yang mati juga? Apakah Loki akan membunuh seseorang? Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.